Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 605. Di darat, di medan perang darat di sekitar markas besar Departemen Perang Tianxia, jutaan legiun elit Tianxia, legiun penjaga perbatasan 4 partai, dan 10 legiun lapangan di medan perang ekstrateritorial telah memasuki postur serangan balik penuh. Jutaan tentara gelap. Setelah para ahli terkemuka di pihak kerajaan kegelapan terbunuh, jutaan tentara gelap tanpa komando dan penempatan tertinggi telah memulai kekalahan besar-besaran. Sama seperti selama kesengsaraan besar kerajaan Singa, setelah kekuatan besar dipukul mundur dan dibunuh, legiun gelap yang tersisa mulai berebut hidup mereka, berlari menuju kedalaman dunia gelap. Adapun 4 juta legiun elit gelap, hanya tersisa lebih dari 2 juta setelah pertempuran, dan setengah dari mereka telah terbunuh. Medan perang di darat telah dengan cepat dibersihkan berkat upaya para prajurit saat ini. Kini medan pertempuran antara kedua belah pihak telah memasuki dunia gelap. Pada saat ini, di bawah perjalanan dunia gelap, pasukan gelap yang tak terhitung jumlahnya berlari dengan liar menuju kedalaman dunia gelap. Dan pasukan pria kuat yang muncul di belakang mereka mengejarnya. Semua prajurit Tianxia percaya bahwa mereka akan menang kali ini. Semua ahli terbaik dari dunia perang mereka telah berangkat untuk bergabung dalam pertempuran. Ditambah dengan kekalahan legiun dunia kegelapan, para prajurit Departemen Perang Dunia juga mengetahui bahwa ada medan perang di atas langit. 2 dari 4 kaisar kegelapan di sisi kaisar kegelapan terbunuh oleh ledakan. Akibatnya, jutaan legiun di satu sisi dunia sekuat pelangi, berebut membunuh pasukan kegelapan yang melarikan diri di depan. Di pintu masuk dunia gelap, legiun Tianxia, Singa, dan 5 dinasti kekaisaran bercampur, bersiap memasuki dunia gelap. Seorang prajurit kerajaan Singa ingin mengejarnya, tetapi pedang pertempuran di tangannya rusak dan peluru matahari yang diberikan padanya semuanya habis. Dengan kata lain, tidak ada senjata. Prajurit dinasti Kaisar Singa ini sangat cemas. Pada saat ini, seorang prajurit Tianxia di sampingnya menyerahkan pedang raksasa di tangannya. Ini dia, aku akan memberimu baju besi itu juga. Bunuh orang-orang yang lebih kuat dari dunia gelap. Prajurit Tianxia dengan wajah tegas melepaskan baju besi berat industri Chaoge miliknya dan memberikannya kepada prajurit itu saat dia berbicara. Seorang prajurit dinasti Kaisar Singa. Prajurit tingkat raja dari dinasti Kaisar Singa langsung terkejut. Dia menatap kosong ke arah prajurit Tianxia yang memberinya senjata dan perlengkapan dan berkata, kamu memberikannya kepadaku, lalu kamu apa yang harus kamu lakukan? Mengerjakan. Prajurit dari Departemen Perang Tianxia tersenyum dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, saya akan memberikannya kepada Anda, saya tidak peduli, jangan khawatirkan saya. Prajurit dari Departemen Perang Tianxia berkata, berjalan mundur. Terima kasih saudara, kamu. Persetan. Prajurit dari Departemen Perang Singa baru saja hendak mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada pihak lain. Tiba-tiba semua orang kaget. Ekspresinya berantakan tertiup angin. Sebab, kini dia melihat prajurit Tianxia yang baru saja memberinya baju besi dan pedang. Sebuah mecha dengan ketinggian 16 hingga 17 meter dan dilengkapi dengan sistem artileri dan pedang berat sepanjang 5 meter datang dari belakang. Bang, bang, bang. Prajurit Tianxia, yang mengendarai mecha raksasa, berjalan ke arah prajurit Kaisar Singa yang tercengang, tersenyum dan berkata, ayo pergi, bertarung. Prajurit dari Kaisar Singa memandang dengan bodohnya ke arah mecha lawan, yang tingginya lebih dari 10 meter, dan kemudian melihat ke bawah ke pedang perang sepanjang 1 meter di tangannya. Tiba-tiba aku merasa senjata dan perlengkapan di tanganku sudah tidak enak lagi. Dan saat berikutnya, gudang rahasia yang jauh dari pintu masuk dunia gelap ini semuanya terbuka. Mecha yang dilengkapi dengan sistem artileri tercanggih dan memegang pedang besar bergegas menuju sisi ini. Lebih jauh lagi di Cakrawala, ada ribuan helikopter bersenjata yang mengangkat mecha raksasa, menuju ke sini. Setengah menit kemudian, pasukan mecha modern jatuh dari pintu masuk dunia gelap. Bertempur di dunia gelap, satu demi satu bom matahari berkobar dengan hasil yang sangat tinggi ditembakkan dari meriam di bahu mecha raksasa, dan kemudian jatuh ke tengah pasukan gelap yang melarikan diri di depan. Ledakan setiap bom matahari yang menyala-nyala mampu menguapkan puluhan tentara kegelapan. Pedang seberat 5 meter dari mecha raksasa itu menyapu dan memanen area yang luas. Jadi di dunia gelap, ribuan mecha raksasa membuka jalan, ditemani oleh orang kuat setingkat raja, setingkat kaisar, mengejar pasukan kegelapan. Sebisa mungkin kosong, pasukan kegelapan benar-benar melarikan diri. Ini adalah industri Chaoge, senjata pembunuh yang tersembunyi. Seluruh dunia Departemen Perang mengetahui bahwa di balik industri Chaoge adalah orang paling berkuasa di dunia, Xiao Tians, penguasa kuil Tianshan. Oleh karena itu, Chaoge Industry telah mengumpulkan hampir 80% hingga 90% talenta ilmiah dan teknologi terbaik di dunia Departemen Perang saat ini. Bisa dibilang hampir setiap hari, senjata perang jenis baru dirilis di industri Chaoge. Senjata perang yang saat ini diproduksi oleh industri Chaoge telah secara resmi mencapai kekuatan tempur tingkat Tao Lord. Ide Xiao Tians adalah suatu hari nanti, industri Chaoge akan mampu memproduksi senjata perang yang dapat melawan Raja Manusia yang kuat.
Terlepas dari digunakan atau tidak, penelitian dan pengembangan dan produksi akan dipercepat. Jadi yang tidak banyak orang tahu adalah bahwa Chaoge Industry telah memulai lompatan teknologi keempatnya tanpa terlihat. Sebagai insinyur pertama grup industri Chaoge, Yin Chaoge terkadang memikirkannya. Jika Anda memberinya waktu lagi, akankah mode pertempuran seluruh dunia Departemen Perang berubah? Pertempuran di darat telah memasuki tahap serangan balik habis-habisan. Semua orang kuat dalam pasukan kegelapan di darat telah terbunuh. Bahkan jika ada prajurit kegelapan yang tersisa di tanah, mereka akan segera dihancurkan oleh bom matahari yang menyala-nyala. Pertempuran di darat telah berakhir, dan awan hitam jauh di langit mulai menyebar. Gumpalan sinar matahari yang cerah menyinari bumi. Demikian pula, medan perang jauh di angkasa juga telah memasuki tahap akhir. Kaisar Xing Dichen telah terbunuh. Hanya Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, dua kaisar kegelapan, yang masih hidup. Adapun orang-orang kuat di dunia Departemen Perang, hanya masalah waktu sebelum mereka membunuh mereka berdua. Ketika Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, dua kaisar kegelapan, akan mati, itu semua tergantung pada suasana hati Xiao Tians. Pada saat ini, di medan perang jauh di langit, Xiao Tians, yang tubuhnya dipenuhi aura jalan kekaisaran dan kondisi fisiknya telah kembali ke puncaknya, menatap diri dan di Yue yang dikelilingi di tengah dan dikatakan, "Bisakah kamu memberitahuku, bagaimana menurutmu? Bencana Tianxia kita seharusnya adalah dinasti kaisar kegelapan di Yu. Mengapa kalian berempat harus ikut bersenang-senang ini? Dengan kata lain, apakah kamu harus datang ke sini untuk mati?" Ketika diri dan di Yue mendengar ini, hati mereka terasa pahit. Ya, mereka semua menyesalinya saat ini. Semua kekuatan besar di dunia Departemen Perang telah muncul, yang berarti bahwa pasukan gelap di bawah komando mereka di darat juga telah dikalahkan. Yang kuat semuanya sudah mati. Itu adalah kekuatan paling elit di dinasti kekaisaran kegelapan masing-masing. Kali ini mereka datang untuk menyerang Tianxia, membawa hampir setengah dari kekuatan dinasti kekaisaran kegelapan. Tapi sekarang semuanya hilang. Terlebih lagi, dua kaisar kegelapan terkuat telah meninggal. Apakah kamu berencana untuk berurusan dengan Diyu? Diri bertanya pada Xiao Tians dengan rasa sakit di hatinya. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk, tidak terburu-buru membunuh mereka. Sekarang dikelilingi oleh 8.000 set formasi matahari yang menyala-nyala, Kaisar Matahari dan Kaisar Yue menjadi semakin lemah setiap saat. Saya khawatir setelah beberapa saat, Kaisar Matahari dan Kaisar Yue mungkin ingin menghancurkan diri sendiri bersama-sama. Itu tidak bisa lagi menyakiti orang-orang berkuasa di dunia ini. Keduanya telah dilemahkan sedikit demi sedikit oleh Xiao Tians. Kami kalah, kata Di Yue dengan getir. Ada perasaan menjadi pahlawan di usia senjanya. Xiao Tians mengangguk, bersenandung, dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, mereka harus terus mengerahkan energi formasi Liang dan bersiap untuk akhirnya membunuh Diri dan Di Yue. Diri dan Di Yue, kali ini, tidak membalas, tetapi perisai pelindung hitam mengembun di depan mereka. Aku menunggu seolah pasrah dengan nasibku. Dalam perisai cahaya gelap, Kaisar Matahari dan Kaisar Yue masih berjuang untuk memutuskan apakah akan menghancurkan diri sendiri sepenuhnya. Sebelum kematiannya, dia juga menyebabkan kerugian besar di pihak Xiao Tians. Ya, keduanya sedang berjuang saat ini. Alasan mengapa mereka berdua tidak pernah bisa mengambil keputusan. Masih ada secercah harapan di hatiku. Sebelumnya, Dark Avenue menolak Diyu dan malah membiarkan mereka berempat menyerang Tianxia. Jadi pada saat ini, Diri dan Di Yue berharap kehendak jalan gelap akan datang untuk menyelamatkan mereka di saat-saat terakhir. Api. Xiao Tians, yang berada di luar, berteriak dengan dingin. Terima penyerahan Kaisar Matahari dan Kaisar Yue. Mustahil. Kaisar kegelapan yang telah mati adalah Kaisar kegelapan yang baik. Tentu saja Xiao Su tidak termasuk dalam dunia. Saat berikutnya, di bawah perintah Xiao Tians, lusinan moncong emas raksasa yang terdiri dari energi formasi Liang mulai berputar dengan cepat, dan tak lama kemudian puluhan peluru emas membombardir Diri dan Diri. Bang 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 bang. Perisai pelindung gelap di sekitar Kaisar Matahari dan Kaisar Yue semakin menipis setiap saat. Jika Anda bertahan lebih dari 10 detik, perisai pelindung gelap akan meledak. Xiao Tians tidak terburu-buru, membunuh Kaisar Sun dan Kaisar Yue dalam mode ini, yang paling hemat biaya. Selain itu, membunuh beberapa kaisar kegelapan dengan cara ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan orang-orang berkuasa di dunia ini secara maksimal. Jadi bagaimana jika kamu, Kaisar Kegelapan, lebih kuat? Ledakannya akan membunuh Anda, dan konsumsinya akan membunuh Anda. Tepat ketika perisai pelindung gelap di tengah medan perang dataran tinggi hancur, Kaisar Matahari dan Kaisar Yue di dalam berteriak pada saat yang sama, "Jalan gelap, apakah kamu akan mati tanpa menyelamatkanku?" Xiao Tians mendengus dingin. Alasan mendasar mengapa dia ingin Tianxia dan Xiao Su mempertahankan kekuatan mereka adalah untuk mencegah kemungkinan munculnya orang yang lebih kuat di sisi lain. Bagaimanapun, pertempuran Xiao Tians baru-baru ini dengan dunia gelap, hampir setiap kali di akhir pertempuran, pihak dunia gelap akan meningkatkan situasi pertempuran, dan kekuatan tempur yang semakin kuat akan muncul. Sejujurnya, Xiao Tians sendiri tidak bisa berkata-kata. Terlebih lagi, Diyu jauh di bawah tanah di Tianxia belum bergerak. Sebagai kaisar kegelapan terkuat di dunia gelap, dia adalah puncak sebenarnya dari 3 kesengsaraan.
Xiao Tians harus waspada terhadapnya. Pada saat ini, mendengarkan raungan putus asa dan melengking dari diri dan di Yue, Xiao Tians mencibir dan menjadi waspada. Tianxia dan Xiao Su di dua arah lainnya juga waspada pada saat yang bersamaan. Mereka berdua juga mengerti maksud Xiao Tians. Jika Di Yu berani keluar, segera hancurkan Di Sun dan Di Yue bersama-sama. Lalu kelilingi dan bunuh Di Yu. Xiao Tians diam-diam mengirimkan pesan ke dunia dan Xiao Su. Xiao Su dan Tianxia mengangguk tanpa jejak. Kemudian Xiao Tians, Tianxia, dan Xiao Su secara bersamaan menatap Kaisar Matahari dan Kaisar Bulan, yang terbungkus dalam puluhan semburan api. Saat berikutnya, mata Xiao Tians berbinar, dan dia diam-diam berkata, tentu saja, ini di sini. Tianxia dan Xiao Su juga menyadari ada yang tidak beres. Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, yang diselimuti oleh puluhan aliran deras di tengah formasi matahari berapi-api, dengan putus asa meminta bantuan, dan tiba-tiba aura di tubuh mereka mulai melonjak. Penghalang bola gelap yang baru saja meledak dengan cepat pulih. Dan ini bahkan lebih sulit dari sebelumnya. Dan aura Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, yang semula jatuh ke tahap awal 3 kesengsaraan, kini dinaikkan ke tahap tengah 3 kesengsaraan dalam sekejap mata, dan kemudian ke tahap akhir 3 kesengsaraan. Kesengsaraan. Hahaha. Hahaha. Xiao Tians, jalan gelap akan datang, kamu tidak bisa membunuh kami, kamu tidak bisa membunuh kami. Hahaha. Diri tertawa terbahak-bahak, bahkan saat ini diri sudah sedikit gila. Tapi saat dia tersenyum, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya dan melihat energi gelap yang masih meningkat pesat di tubuhnya. Puff-puff. Tubuh Di Yue mulai berdarah. Di Yue berkata kepada diri dengan kesakitan, aku tidak tahan lagi, energinya. Energinya terlalu banyak. Diri segera merasakan ada yang tidak beres. Pada saat ini, energi dalam tubuhnya telah mencapai puncaknya pada tahap akhir 3 kesengsaraan. Tetapi, masih membaik. Lumayan, tapi masih berkembang pesat. Dan kalian harus tahu kalau Kaisar Matahari sendiri tidak bisa menampung energi gelap puncak 3 kesengsaraan ke atas. Puncak 3 kesengsaraan merupakan rintangan besar di dunia ini. Jika tubuh Anda tidak cukup kuat, akan sulit untuk menerobos. Tapi sekarang, dengan berkah energi dari Dark Avenue, diri dan Di Yue, aura mereka dengan cepat meningkat menuju puncak 3 kesengsaraan. Dan jika ini terus berlanjut, hanya ada satu hasil yang menunggu mereka berdua, yaitu ledakan energi gelap mereka sendiri. Terlebih lagi, sesuatu terjadi pada Di Yue dan diri saat ini yang membuat mereka semakin ketakutan. Itu adalah energi yang dikirimkan kepada mereka oleh Dark Avenue. Mereka tidak dapat menyerapnya sama sekali, dan tidak mungkin menjadi energi mereka sendiri. Dan pada saat ini, sejumlah besar energi gelap di tubuh mereka mulai meledak. Tidak. Tuan Kegelapan, Anda tidak bisa melakukan ini pada kami, Anda tidak bisa melakukan ini pada kami. Kami mengikuti perintah Anda untuk menyerang Tianxia. Kami adalah bawahan Anda. Diri dan Di Yue benar-benar ketakutan, dan mereka berdua mengerti bahwa Dark Avenue ada di sini bukan untuk menyelamatkan mereka sama sekali, tetapi untuk membuat mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Pada saat ini, tubuh Diri dan Di Yue berkembang pesat sambil bergegas menuju Xiao Tians, Qin Wu dan lainnya. Berhenti. Jangan biarkan mereka datang. Xiao Tians mengerutkan kening dan berteriak. Kemudian puluhan aliran emas membombardir Diri dan Di Yue. Pukul tubuh mereka dan dorong mereka kembali. Bas. Saat berikutnya, energi dalam tubuh Kaisar Matahari dan Kaisar Yue telah meningkat ke puncak 3 kesengsaraan. Namun, mata Diri dan Di Yue bahkan lebih ketakutan. Karena ini bukan energi mereka sendiri. Dengan kata lain, sekarang mereka berdua bukanlah orang kuat di puncak 3 kesengsaraan, tetapi mereka adalah dua bom di puncak 3 kesengsaraan. Bombardir mereka ke tempat yang lebih tinggi. Wajah Xiao Tians sangat serius, dan dia mulai mengerahkan energi lebih dari 8.000 set formasi Fiersun, dan kemudian bersatu dengan Tianxia dan Xiao Su untuk membombardir tubuh Diri dan Di Yue ke tempat yang lebih tinggi. Tidak. Tubuh Diri dan Di Yue telah membesar hingga berukuran ratusan meter, dan mereka akan diledakkan oleh energi gelap di tubuh mereka kapan saja. Keduanya mengeluarkan raungan putus asa jauh di langit. Dan saat berikutnya, ketika Diri dan Di Yue mencapai titik kritis, mereka akan meledak sepenuhnya. Dari kedalaman kehampaan, dua desahan panjang datang. Mengapa? Saat berikutnya, Di Yu dan Di Qiong berada di puncak 3 kesengsaraan, mengenakan jubah kekaisaran hitam dan mahkota kekaisaran. Mereka muncul tinggi di langit pada saat yang sama, berdiri di kedua sisi Kaisar Matahari dan Kaisar Bulan. Bab 606. Ambil tindakan. Ketika Xiao Tians melihat Di Yu dan Di Qiong muncul, dia langsung mengambil keputusan, dia diberkati oleh lebih dari 8.000 set formasi matahari api dan Tuan Dao. Aura di tubuh Xiao Tians berada pada tingkat puncak 3 kesengsaraan. Xiao Su dan Tianxia, yang telah pulih dari luka mereka sebelumnya, langsung terbang ke langit tanpa ragu-ragu. 5 puncak kesengsaraan kedua kuil surgawi, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, Kaisar Pembunuh, dan Jiwer juga menyuntikkan seluruh kekuatan mereka ke dalam tubuh Tianxia. Aura dunia pun dengan cepat menanjak menuju puncak bencana kedua dalam waktu singkat. Bunuh! Teriak Tianxia dan Xiao Su, dan pada saat yang sama mereka memenggal kepala Diri dan Di Yue, yang hendak menghancurkan dirinya sendiri.
Anda harus membunuh lawan sebelum mereka menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan energi gelap dari dua puncak tiga kesengsaraan, entah seberapa besar trauma yang akan ditimbulkannya pada Xia Jing. Oleh karena itu, Kaisar Yue dan Kaisar Sun tidak boleh meledak. Pada saat ini, diri dan Di Yue berusaha mati-matian untuk memblokir aura di tubuh mereka. Mereka tidak ingin mati seperti ini dengan cara yang tidak diketahui, disiksa sampai mati oleh jalan gelap. Ambil tindakan. Di Qiong dan Di Yu, yang berada lebih tinggi dan lebih dalam di langit, saling memandang dan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Saat keduanya melambaikan tangan, dua cahaya pedang gelap yang sangat kental menghantam tubuh gelap diri dan Di Yue. Anehnya saat ini, Di Yu dan Di Qiong tidak menghentikan Xiao Tians dan yang lainnya. Sebaliknya, dia bekerja sama dengan Xiao Tians dan yang lainnya untuk meledakkan tubuh diri dan Di Yue. Boom! Tidak mengherankan. Sebanyak hampir 5 orang kuat dengan kekuatan tempur puncak dalam 3 kesengsaraan menyerang pada saat yang sama. Telan. Setelah tubuh diri dan Di Yue meledak, Xiao Su, Tianxia, dan Xiao Tians dengan panik melahap energi setelah ledakan. Bang bang bang. Tapi energi yang setara dengan ledakan 2 bom di puncak 3 kesengsaraan dengan cepat meledakkan sosok Xiao Tians, Tianxia dan Xiao Su terbang ke bawah. Xiao Tians ada di seluruh dunia, dengan darah muncrat dari mulutnya. Saat tubuh mereka jatuh ke bawah, mereka dengan cepat membentuk 2 perisai pertahanan besar. Memblokir serangan energi ledakan ke bawah. Formasi matahari cemerlang, yang mulia. Di langit di bawah, lebih dari 8.000 set formasi matahari berkobar juga membentuk jaring putih besar untuk menahan invasi energi ledakan di atas. Pada saat ini, di ketinggian lebih dari 10.000 meter di atas Xia Jing, 2 awan jamur hitam besar sedang muncul. Tubuh Xiao Tians, Tianxia, dan Xiao Su jatuh ke bawah sambil menahan energi ledakan di atas. Saat berikutnya, di tengah ledakan, 2 kaisar kegelapan terkuat di dunia gelap, Di Qiong dan Di Yu, yang berada di puncak 3 kesengsaraan, secara bersamaan mengulurkan 2 tangan hitam besar ke arah pusat ledakan. Titik. Tangkap dia. Energi gelap yang terkumpul di tubuh Di Yue dan diri meledak, namun kesadaran dan jalan gelap mereka masih belum sepenuhnya meledak. Dengan kata lain, masih ada kemungkinan diri dan Di Yue bisa dibangkitkan dan dipertemukan kembali. Pada saat ini, Xiao Tians, Tianxia dan Xiao Su, yang terpesona, setelah melihat pergerakan Di Qiong dan Di Yu, mereka bertiga sekali lagi bergabung untuk melancarkan 3 serangan yang sangat kuat ke arah Di Qiong dan Di Yu di atas. Bum bum bum. 3 lampu pedang yang kuat membombardir tangan gelap Di Qiong dan Di Yu. Kedua tangan gelap itu segera hancur. Namun tak lama kemudian Di Qiong dan Di Yu menahan serangan Xiao Tians dan yang lainnya, dan dengan bantuan lokasi yang menguntungkan, mereka mati-matian memancing sisa pikiran diri dan Di Yue. Tentu saja, ketika Di Qiong dan Di Yu baru saja bergabung untuk menyelamatkan sisa-sisa diri dan Di Yue, Xiao Tians, Tianxia, dan Xiao Su juga bergegas maju, mengelilingi Di Qiong dan Di Yu. Pada saat ini, aura Xiao Tians dan Tianxia telah mencapai puncak 3 kesengsaraan sebentar. Dan aura Xiao Su telah mencapai level Kaisar Ri sebelumnya. Ketiganya berada pada puncaknya. Tetapi meskipun Xiao Tians dan yang lainnya sangat kejam sekarang, Di Yu dan Di Qiong, yang dikepung di tengah, tidak takut sama sekali. Jubah hitam kekaisaran yang dikenakan mereka berdua berkibar tertiup angin. Di Yu memandang Xiao Tians dengan tenang dan berkata, Di Xing dan Di Chen sudah mati, diri dan Di Yue sekarang dianggap tidak berguna, tetapi mereka tidak bisa mati sekarang. Xiao Tians menatap Di Yu dan berkata dengan dingin, apakah kalian berdua akan memulai pertempuran yang menentukan sekarang? Di Qiong juga memandang Xiao Tians dengan sangat tenang, tanpa kemarahan sedikit pun saat berbicara dengan Xiao Tians sebelumnya. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat tenang, jika Kaisar Matahari dan Kaisar Yue mati lagi, kehendak jalan gelap akan mengendalikan asal mula dunia gelap ini ke tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian dunia akan berakhir. Xiao Tians mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Saat Xiao Tians menjadi semakin kuat, dia menemukan lebih banyak rahasia. Dia mengerti maksud Di Qiong dan Di Yu. Tapi kemudian Xiao Tians tertawa, menatap Di Qiong dan Di Yu sambil mencibir dan berkata, Dark Dao Will bukan orang baik, jadi kalian berdua adalah orang baik. Di Qiong menunjuk ke arah Xia Jing di bawah dengan acuh tak acuh dan berkata, Xiao Tians, apapun yang kamu pikirkan, jika kamu ingin bertarung sekarang, maka bertarunglah. Kaisar lain tidak berani mengatakannya, tetapi kecuali kamu, sisanya semua orang akan mati. Titik petik 2. Xiao Tians berhenti berbicara setelah mendengar ini, tetapi wajahnya menjadi lebih suram. Tentu saja, dia tidak ingin melakukan pertarungan langsung yang menentukan dengan Di Yu dan yang lainnya. Tidak ada yang lain. Dunia saat ini masih jauh dari siap. Kali ini Tianxia akhirnya maju ke puncak dinasti kekaisaran. Masih terlalu banyak yang harus dicerna. Dan jelas sekali bahwa Di Qiong dan Di Yu juga memiliki ketakutan di hati mereka. Keduanya takut akan kehendak jalan yang gelap. Saya tidak ingin bertarung sampai mati dengan Xiao Tians dan yang lainnya sekarang. Xiao Tians tidak berbicara, sementara Di Yu memandang Tianxia yang telah berubah menjadi tubuh kegelapan. Dia berkata kepada dunia dengan cara yang sangat rumit, Jenderal Dunia, sudah lama tidak bertemu. Tianxia tersenyum dan mengangguk kepada Di Yu, ya, sudah lama sekali, lebih dari 2000 tahun. Hanya saja kita sepertinya tidak berteman, kan?
Diyu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan saat berikutnya, tepat ketika Di Qiong hendak berbicara, sebuah cermin besar tiba-tiba muncul di sekitar 5 orang itu. Di cermin itu ada pemandangan terdalam dari dunia gelap. Ada bola cahaya hitam besar di sana, menghalangi dan menyerang kelompok cahaya putih. Bola cahaya hitam itu adalah kehendak jalan gelap. Pada saat ini, kehendak jalan gelap memandang Diyu dan Di Qiong dengan dingin melalui cermin dan berkata, seperti yang diharapkan, kalian berdua mengkhianati. Ketika Diyu mendengar ini, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, haha, Di Jia, tidak masalah apakah kamu mengkhianati atau tidak. Jika kamu ingin kami mati, tidakkah kamu mengizinkan aku melakukan sesuatu? Di Zhou bahkan tidak melihat bola cahaya gelap itu. Xiao Tians, dunia, dan Xiao Su juga tidak berbicara. Bola cahaya gelap dan bola cahaya putih, rahasia terakhir dunia ini terungkap. Masa depan akhir dunia ini, apakah akan mendapatkan kembali terangnya atau berubah menjadi kegelapan, tidak jauh dari hasil akhirnya. Bola cahaya gelap mendengarkan kata-kata Diyu dan terdiam lama sebelum melanjutkan berkata kepada Diyu, Diyu, sebenarnya ada kemungkinan kedua. Saat dunia berubah menjadi kegelapan, kamu bisa pergi dari sini bersamaku. Diyu tersenyum tenang dan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku tidak bisa mempercayaimu. Setelah bola cahaya gelap terdiam beberapa saat, ia melihat ke arah Di Zhou lagi dan berkata kepada Di Zhou, Zhou, apa pilihanmu? Di Zhou mengabaikan bola cahaya gelap itu dan berdiri lebih dekat ke Diyu. Bola cahaya gelap mengerti dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat berikutnya, bola cahaya putih yang terhalang oleh penghalang gelap meledak dengan kilat putih tak berujung, menerobos beberapa penghalang gelap. Bola cahaya putih muncul sebentar di cermin, dan berkata kepada Xiao Tians dengan cemas, Tians, jika tidak berhasil, tinggalkan dunia Departemen Perang. Kamu tidak punya banyak waktu. Bang! Segera setelah bola cahaya putih selesai berbicara, bola itu diselimuti oleh api hitam yang tak berujung. Kemudian bola cahaya gelap itu mendengus ke arah semua orang, dan cermin itu menghilang. Setelah keinginan Dark Avenue menghilang, Diyu dengan tenang memandang Xiao Tians dan berkata, kecepatan peningkatanmu jauh di luar imajinasi kami. Tapi batas atasmu juga telah tercapai. Kecuali Di Jia mati, kamu tidak akan mencapai bencana keempat. Bekerja sama. Pertama bunuh Di Jia dan Yuan, kita berdua, dunia gelap dan dunia sekarang, lalu kita akan melakukan pertempuran yang menentukan. Bunuh orang yang bermain catur di belakangnya dulu. Diyu berkata dengan sangat tulus pada saat ini. Xiao Tians mencibir dan berkata, hahaha. Lucu sekali. Kamu bilang padaku bahwa kita telah bertarung selama ribuan tahun, tapi pada akhirnya kita masih bisa bekerja sama. Hah. Di Qiong sedikit mengernyit, memandang Xiao Tians dan berkata, penguasa kuil surgawi generasi kedua, hanya ada dua cara di depanmu. Sekarang Diyu dan aku telah terungkap, semuanya ada di permukaan. Baik kami kedua belah pihak akan bertarung lebih dulu. Siapapun yang menang akan membunuh Di Jia dan Yuan terlebih dahulu. Di dua jalan ini, berperang atau apapun, kamu pilih. Xiao Tians tidak berbicara, tetapi Tianxia di sampingnya berkata, bunuh Di Jia dan Yuan dulu. Setelah membunuh mereka, kita akan melakukan pertempuran yang menentukan. Xiao Su juga mengangguk dan berkata, Tians, bunuh Di Jia dan Yuan dulu. Kerutan di dahi Xiao Tians semakin dalam, dan dia merasa sangat tidak rela. Setelah berjuang sekian lama, kini hasilnya seperti ini. Saat berikutnya, Diyu menatap Xiao Su dengan tatapan rumit dan berkata, hati-hati, Di Jia seharusnya melakukan sesuatu padamu. Xiao Su mengangguk tanpa ekspresi, ya, saya tahu. Di Qiong bertanya lagi pada Xiao Tians, Tuan Kuil Surgawi generasi kedua, bagaimana Anda memilih sekarang? Xiao Tians mengepalkan tangannya erat-erat, merasa sangat tidak mau. Namun pada akhirnya dia berkata, baiklah, bunuh Di Jia dulu. Kapan kita akan melakukannya? Diyu menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, 10 hari dari sekarang. Bahkan jika kita ingin mengambil tindakan sekarang, kita tidak dapat menemukan lokasi sumber Di Jia. Menurut perhitungan saya, jika Di Jia benar-benar melahap sumbernya, itu akan terjadi. Seharusnya hanya memakan waktu 10 hari. Saat Di Jia menelan sumbernya, sumber kegelapan akan melonjak, dan kemudian kita bisa mengejar lokasi Di Jia. Di Qiong juga berkata, 7 hari kemudian, kita akan melakukan negosiasi lagi. Xiao Tians tidak menjawab perkataan kedua orang itu, tetapi bertanya, mengapa kamu tidak menyebutkan kerja sama untuk membunuh Di Jia sebelumnya? Diyu dan Di Qiong tidak berbicara, Tianxia berkata sambil tersenyum, mereka. 2000 tahun yang lalu, mereka tidak berani. Tetapi dalam perang sebelum kehidupan ini, mereka hanya memandang rendah kita. Sekarang pihak kita lebih kuat. Kilatan pencerahan muncul di hati Xiao Tians. Itu adalah kebenaran yang sangat sederhana. Di Qiong dan Diyu mengangguk, oke, itu saja. Kami akan membahasnya secara detail dalam 7 hari. Setelah Di Qiong Diyu selesai berbicara, dia ingin pergi. Tapi saat berikutnya, bayangan olah ilusi menyelimuti mereka berdua. Hah? Penguasa kuil surgawi, apa maksudmu? Di Qiong berbalik dan menyipitkan matanya, bertanya pada Xiao Tians saat auranya melonjak. Xiao Tians mencibir dan berkata, itu tidak menarik. Kaisar Matahari dan Kaisar Yue tidak bisa mati sekarang, tidak apa-apa. Tapi aku akan menjaga semua takdir kekaisaran dan takdir nasional mereka.
Mata Di Qiong bersinar dengan cahaya dingin yang berbahaya, dan dia menatap Xiao Tians dan berkata, Xiao Tians, apakah kamu serius? Bisakah kalian bertiga mengalahkan kami? Hah? Melihat semangat juang Xiao Tians dan Di Qiong semakin kuat, Di Yu mengulurkan tangan dan meraih Di Qiong. Kemudian dari sisa-sisa Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, takdir dan takdir nasional dari dua dinasti kekaisaran gelap diekstraksi. Kedua segel gelap itu dikondensasi kembali. Dia melemparkannya kembali ke Xiao Su. Diri dan Di Yue, kami akan membantu mereka pulih, tetapi setelah mereka pulih, nasib kaisar dan negara akan terputus sepenuhnya. Mereka hanyalah dua perampok yang kuat. Blokade, dan dalam sekejap menghilang begitu saja di tempatnya. Ah! Ledakan. Setelah Di Qiong dan Di Yu pergi, Xiao Tians meraung, melepaskan kengganan di hatinya, dan membelah awan ratusan meter dengan pedang. Bersambung.